Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Pertama, kita akan membahas tentang perdagangan luar negeri. Apa sih perdagangan luar negeri? Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Yang kedua, aspek peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. 1. Keuntungan yang dapat diperoleh sesuatu negara dari melakukan perdagangan luar negeri. 2. Kebijakan membatasi perdagangan dan proteksi dalam perdagangan luar negeri. 3. Mengenai globalisasi. Menurut Napirin, untuk suatu barang tertentu, faktor selera dapat memegang peranan penting. Misalnya, mobil, rokok, dan pakaian. Meskipun satu negara tertentu telah menghasilkan barang-barang tersebut, namun kemungkinan besar impor dari negara lain dapat terjadi. Hal ini dikarenakan faktor selera di mana penduduk negara tersebut lebih menyukai barang-barang buatan negara lain daripada barang-barang buatan negara sendiri. Keuntungan melakukan perdagangan. Yang pertama, pandangan para ahli ekonomi atau mazhab di masa merkantilisme. Perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk sesuatu negara menurut mereka. Suatu negara dapat mempertinggi kekayaannya dengan cara menjual barang-barang ke luar negeri. Yang kedua, mengemukakan pandangan-pandangan yang lebih logis untuk menerangkan perlunya perdagangan luar negeri dalam mengembangkan suatu perekonomian. Teori Ricardo yang menerangkan mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan. Yang tiga, berdasarkan kepada teori Ricardo tersebut, seluruh negara menjalankan sistem perdagangan bebas. Apa yang dimaksud perdagangan bebas? Perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan perdagangan. Keuntungan dari spesialisasi dengan menggunakan contoh angka. Pertama, faktor-faktor produksi akan dapat digunakan dengan lebih efisiensi. Dan yang kedua, penduduk negara itu akan dapat menikmati lebih banyak barang-barang. Proteksi dan pembatasan perdagangan. Pengertian proteksi dan tarif proteksi adalah perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negara dari persaingan barang impor. Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif, kuota, dan sebagainya. Apa pengertian tarif? Tarif adalah pembebanan pajak atau kostum duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Penggolongan tarif dibagi menjadi 3. Yang pertama, bea ekspor. Bea ekspor adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut manusia ke negara lain. Yang kedua, bea transito. Bea transito adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. Yang ketiga, bea impor. Bea impor adalah pajak atau bea yang dikarenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam kostum area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhirnya. Bentuk proteksi. Pertama, pengenaan tarif, yang kedua kuota, yang ketiga pelarangan impor, dan yang keempat subsidi. Dengan adanya subsidi, produsen dalam negeri bisa menjual barangnya lebih murah, sehingga bisa bersaing dengan barang impor. Bentuk-bentuk subsidi ada 2. Yang pertama, subsidi langsung berupa sejumlah uang tertentu. Dan yang kedua, subsidi per unit produksi. Tujuan proteksi. Yang pertama, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga, mendiversifikasikan perekonomian.
Yang keempat, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Yang kelima, memperbaiki neraca pembayaran. Yang keenam, menghindari neraca pembayaran dan menghindari dumping. Dan yang terakhir, menambah pendapatan pemerintah. Alat pembatasan perdagangan. Proteksi dan pembatasan perdagangan adalah kebijakan. Kebijakan pemerintah dalam membatasi atau mengurangi barang-barang yang diimpor. Halangan perdagangan dapat dibedakan sebagai berikut. Tarif dan pajak impor, kauta pembatasan impor, hambatan perdagangan, bukan tarif dan pembatasan penggunaan valuta asing. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Definisi globalisasi, satu konsep yang sering dinyatakan orang pada masa ini, tetapi yang menyatakan dan membahasnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai konsep tersebut. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di Indonesia. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi, perkembangan politik dunia, semakin pentingnya praktik pasar bebas, perkembangan perusahaan multinasional, berkembangnya investasi, keuangan ke berbagai negara, dan yang terakhir kemajuan teknologi dalam bidang teknologi informasi dan pengangkutan. Kebaikan dan keburukan globalisasi. Kebaikan globalisasi, produksi dunia dapat ditingkatkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negara, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang baik, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dan keburukan globalisasi adalah menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur, memperburuk keadaan neraca pembayaran, sektor keuangan semakin tidak stabil, dan yang terakhir, memperbudak prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.